مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya was salihin wa syuhada'i was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin masyayikh sufiyatil muhaqqiqin jami' masyayikhina wa muallimina wa ummahat wa akhwalina wa khalatina wa qaribina wa manasana wa habba ilaina wa lahu hukukun alaina wa arwahil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa usatil khasa ila hadratil marhum Ki Haji Muhammad Munir Wazali anna Allah qad yuqaddisu arwahum wa yunawwiru dariyahum wa yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina auladina wa azwajina wa dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama sudah memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah dengan harapan amal ibadah yang telah kita laksanakan di hari pertama dan separuh hari ini dan nanti kita selesaikan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah, dan tentunya kita berharap kita akan mendapatkan satu reward penghargaan yang dijanjikan oleh Allah lewat Nabi Muhammad, melalui Nabi Muhammad, bahwa kita akan memasuki surga Allah melalui satu pintu namanya pintu Rayyan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yang mulai kemarin dibaca, yaitu Siyamus Shalihin. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah makanatus siyam, kedudukan puasa Ramadan di sisi Allah. Kedudukan puasa Ramadan di sisi Allah, kemuliaan Ramadan di sisi Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala afdali khalqillah. Qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi al-muttafaq alaih. Qala, berfirman Allah, siapa Allah, fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi al-muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kullu, setiap atau semua, amal ibni Adam, perbuatan baik manusia, lahu, manfaatnya akan kembali kepadanya. Seluruh perbuatan baik manusia itu manfaatnya akan kembali kepada manusia yang melakukan itu. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya siyam, puasa, li, khusus untukku. Li, khusus untukku, wa ana, dan adapun diriku, ajzi, ialah akan membalas diriku bihi, kepada siyam. Ibadah salat barusan
manfaat kembali kepada kita. Zakat manfaat kembali kepada kita. Haji manfaat kembali kepada kita seluruhnya. Kecuali puasa. Puasa itu memang khusus untuk Allah. Ibadah yang diperuntukkan untuk Allah. Sehingga Allah bahagia, Allah membangga-banggakan, dan Allah menyatakan khusus puasa aku akan membalasnya. Karena puasa itu semata-mata untuk diriku. Jadi ikhlas tidak ikhlas, puasa itu memang sudah ikhlas. Jadi tanpa mencari keikhlasan, orang berpuasa di bulan Ramadan sudah ikhlas. Kita meninggalkan semuanya demi Allah. La tujadu lafdhatun yumkinu an tu'abbira an makanatin a'la min ikhtisasillahi as-sawma min bainil a'mal bi idafatihi ila dzatihi al-'aliyya idafata tashrif. Tidak didapatkan satu kata-kata pun yang dapat mewakili kepada kemuliaan yang lebih tinggi daripada mengkhususkannya Allah puasa di antara amal-amalan yang lain, di antara perbuatan yang lain, di mana puasa itu disandarkan khusus untuk Allah. Coba, kalau ada kata-kata yang disandarkan kepada Allah pasti tempat mulia. Masjid, rumah Allah. Mulja pasti. Masjid, delma Allah. Mulja pasti. Bukan berarti kita akan mencari Allah di masjid. Tidak. Tidak seperti aliran, ada memang satu aliran Islam apa kurang tahu saya. Menurut saya bukan Islam sih. Orang datang dari sholat Jumat ditanyakan, sampean dari mana sholat Jumat? Sudah ketemu dengan tuan rumahnya? Siapa tuan rumahnya? Allah. Enggak, saya enggak ketemu tadi, cuma ketemu dengan khatib, baca khutbah, imam, dan jemaah yang lain. Apa dia bilang? Buat apa sampean terus-terusan sholat Jumat, wong enggak pernah tahu, enggak pernah ketemu dengan tuan rumahnya? Ini Islam apa ya? Ketika ditanyakan, kamu enggak pernah sholat Jumat? Enggak. Buat apa wong saya enggak pernah ketemu? Sampean mau nyari Allah, jangan nyari masjid sih enggak? Saya dulu pernah ditegur oleh seorang kiai di Sumeneb. Saya pamitan mau berangkat haji tahun 2008, haji pertama tahun 2008. Saya pamit, paman itu masih jihad paman dari abah saya. Apa kata beliau? Mau berangkat kamu ke Mekah? Iya, tapi pesan saya satu, apa? Jangan cari Allah di Ka'bah, tidak ada. Jangan cari Allah di Matof, tempat pertawaf, di tempat tawaf, tidak ada. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Walaupun ada yang menjelaskan secara makna, secara zahir Allah itu berada di Arsy, tapi saya meyakini Allah tidak berada di Arsy. Apa dia bilang? Artinya apa? Allah tidak butuh tempat, karena tempat itu adalah makhluk. Tempat itu adalah ciptaan Allah. Loh, ada di mana Allah? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Jangan ngomong Allah berada di mana-mana, salah juga. Berarti di WC ada Allah. Betul kan? Iya. Jangan ngomong Allah ada di mana-mana. Tidak usah. Sudahlah, kita tidak tahu Allah ada di mana. Yang penting Allah kata dalam Al-Quran, Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi lebih dekat daripada urat leher. Kita dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita. Ada jalan tengah, jalan tengah. Kata Ibnu Athaillah Shahibul Hikam, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Sesuatu yang tidak bisa terlihat bukan berarti tidak ada. Tapi kadang mata kita memang tidak mampu untuk melihatnya. Satu contoh, matahari yang sedang panas seperti ini, coba sampean lihat. Keluar, lihat, tanpa berkedip. Lama kelamaan bukan tambah jelas, tambah tidak jelas. Tambah tidak jelas, tambah menghitam. Hitam, akhirnya tidak ada. Itu tidak adanya, tidak terlihat. Itu bukan berarti matahari tidak ada, tapi mata kita tidak bisa menangkap sinar itu terlalu lama. Itu ciptaan Allah, apalagi Allah yang sumber cahaya. Nurun ala, karena Allah itu adalah Allahu nurus samawati wal ardi.
Allah itu adalah sumber cahaya langit dan bumi. Matahari tidak seberapa. Matahari tidak seberapa. Sudah. Jadi berarti rumah Allah, puasa adalah untuk diriku, itu semata-mata ingin menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan itu adalah mulia. Alhamdulillah kita bisa melakukan hari ini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, ada orang sehat tidak bisa melakukan. Di mana? Terminal lama. Terminal lama Pamekasan. Sekarang warungnya sudah mulai ditutup. Ditutup pakai renda. Ditutup pakai satir warungnya itu, tapi di dalam banyak orang, banyak makan, tapi itu saya kira setengah-setengah sih, manusia dan bukan manusia. Kenapa bisa saya bilang begitu? Kalau manusia itu kan biasanya terlihat. Manusia itu biasanya terlihat seluruh tubuhnya terlihat, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki terlihat. Itu kan terlihat hanya kakinya saja, kan berarti bukan manusia, ya mirip-mirip hantu lah. Tapi kalau takbiran awal itu, ntar lagi kalau Idul Fitri pasti ke masjid, awal dia berangkat. Gangguan teknis iklan ini, kan TV Hikmah ada iklannya, jadi ini iklannya. Tapi sebisa mungkin ada panitia nanti yang khusus ini diperbaiki besok supaya tidak terjadi seperti ini. Yang ahli, tapi yang ahli, jangan ecek-ecek. Wa fi hadza maziyatun 'azimatun laysat li ghairihi minal a'mal, dan di dalam kalimat ini adalah ada satu keistimewaan yang tidak didapat oleh amal-amal yang lain. Bahkan wa takaffala bi jazaiha, Allah menanggung untuk membalasnya. Fama a'zamaha min makanatin, begitu tingginya kedudukannya puasa itu. Wa ma ajallahu min fadlin, begitu agungnya keutamaan puasa. Wa ma a'laha min mazilatin, dan begitu luhurnya dari kedudukan ibadah yang lain. Waliyazul dzalikal istighrab min adhanin nas, dan untuk menghilangkan al-istighrab itu keasingan, kejanggalan dari hati manusia. Kok bisa gitu kan, mungkin berpikir begini, nggak bisa ibadah puasa, makalah ibadah selain, bedapa kan begitu kan. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Kemudian dibahas. Limadza adhafallahu shauma ila nafsihi al-'azimah? Kenapa puasa itu kok disandarkan langsung kepada Allah? Ada apa sebenarnya? Yadhkurullah sababa tafdilihi li hadhihi al-ibadah, maka kemudian Allah menyebutnya kemuliaan yang dimiliki oleh bulan oleh Ramadan, ibadah ini. Pertama, apa katanya? Biqaulihi, dengan firman Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia itu meninggalkan syahwatnya, meninggalkan
makanannya. Min ajli, karena aku, kata Allah, karena aku. Harus sebab lapar lemas ro pola engko ro. Unta pola engko akan diwarin ro. Karena kan puasa ini bisa sandiwara kan. Bisa acting, yang pinter acting kan bisa. Sampean ke Pamekasan makan, pulang pura-pura lemes kan bisa. Siapa yang mau mengetahui? Tidak ada, cuma kita dan Allah yang tahu. Iya, acting itu bisa. Jadi kata Allah, itu khusus untukku. Fayasiru an mahbubatihi minasyahawat liyakuna mimman qala Allah fihim. Fayasbiru an mahbubatihi minasyahawat, maka dia sabar dari apa yang ia senangi dari syahwat-syahwat, liyakuna, supaya dia ada mimman, termasuk orang qala Allahu fihim, yang Allah berfirman di dalam orang itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semata-mata Allah akan membalas. Saya ulang, semata-mata Allah akan membalas dengan balasan yang sempurna orang-orang yang sabar tanpa ada hitungannya. Kalau sholat hitungannya ada enggak? Ada. Sholat berjamaah berapa? 27. Kalau kita sedekah berapa? 700. Sedekah itu 700. Dari 70 sampai 700. Iya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wa yullahu yudha'ifu liman yasha. Katanya Allah, firman Allah, orang yang bersedekah di jalan Allah itu bagikan punya satu biji tumbuh 7 tangkai, per tangkai tumbuh 100. 7 tangkai tumbuh 100 kali 7 700 orang sedekah. Tapi kalau sabar tidak ada hitungannya, sehingga sabar itu adalah sifat terbaik, tapi sulit. Saya yang sabar hanya puasa, di luar puasa tidak sabar. Menahan amarah sulit. Saya tidak bisa membalas orang karena takut. Kalau tidak takut sama musuh saya balas. Sama seperti sampean. Nabi itu kehebatannya apa? Sabar. Nabi itu tidak pernah membalas ketika disakiti orang lain. Padahal andaikan membalas bisa. Kok bisa? Wong temannya bukan polisi, malaikat. Temannya bukan polisi, malaikat. Dan beliau itu punya mukjizat. Coba Pak. Gunung Uhud pernah gempa. Beliau naiki ke atas, apa ke beliau bilang? Hei Uhud, coba lihat siapa yang ada di atasmu. Diem Uhud langsung. Congok metawaban, siapa di atas? Allahu Akbar. Coba sampean teman-teman pada gempa. Jak kuli, siapa di atas? Jadi onjan sampean. Jadi arah sampean. Iya. Hai Uhud, siapa yang ada di atas? Coba lihat. Diam dia. Uhud takut. Merasa tidak enak. Masya Allah. Orang baik begitu. Jadi memang disegani oleh makhluk yang lain. Man khafa Allah khafahu kullu syai' wa man khafa ghaira Allah khawafahu Allahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh selain Allah. Barang siapa yang takut kepada selain Allah, maka Allah akan menjadikan dia takut kepada selain Allah. Takut betin-betin. Ya tapi kalau memang takut memang ruwet ya, tidak bisa direkayasa. Orang tua meninggal dunia dia takut juga. Padahal orang tuanya sendiri yang meninggal. Takut dia. Setelah ditanyakan, kenapa takut? Mohon takut. Tidak bisa direkayasa. Ya, karena takut. Semoga kita jadi orang sabar. Alhamdulillah. Sekarang ini sabar kita. Jam berapa? Dilihat terus. Kapan maghrib? Apalagi nonton televisi itu banyak iklan yang menggoda kita.
jus marjan, jus ABC. Tahu-tahu ada jusnya di sini warna-warni dan ada es batu jatuh dari atas, dua muncrat keluar, ditelan ludah kita. Tambah mikir itu maghrib. Assalatu wassalamu alaik sudah ada di depan makanan. Ketika sholawat hampir maghrib sudah ada di depan makanan. Persiapan itu sudah persiapan. Kenapa? Terburu-buru. Lapar memang. Lapar. Ini loh, coba lihat mukanya pucat. Iya. Yang ketika pucat seperti ini apa kata Allah? Ketika umat Muhammad itu sudah mulai letih, pucat, pasi pada waktu itu, tidak ada aling-aling sedikit pun antara aku dengan dirinya. Mau minta apa saja akan aku berikan. Allah. Kan Nabi Musa minta Ramadan supaya diberikan kepada umat Nabi Musa dan Nabi Musa. Nah, diberikan, ini khusus umat Nabi Muhammad. Sampai aneh-aneh tidak berdoa. Ke Mekah berapa juta? Untuk doa mustajab itu berapa juta? Sampean tidak usah ke Mekah sekarang. Tidak usah ke Mekah, di sini aja berdoa. Doa. Pentenya. Abdina Raja Otang, ya Allah. Pokoknya abdina minta sebelum telasan terpona. Gitu. Pokoknya sebelum telasan abdina tro haji, tro ke Mekah. Apa dusta? Wong kita sama manusia tidak malu pada Allah, kok malu? Betul. Minta kepada, minta, berdoa. Bismillah. Saya dulu pernah menjelaskan di majelis taklim ini bahwa perbuatan baik manusia itu bisa dijadikan alat untuk mustajab doa, betul? Sampean kayak sekarang puasa bulan Ramadan, minta, ya Allah, saya lapar sebenarnya, saya dahaga ya Allah, dahaga, lapar, haus, ya Allah, laparnya saya, dagahnya saya mau minta ya Allah, mustajabkan doa saya, mustajab. Ada hadisnya itu. Ya Allah, saya sudah melayani semua kebutuhan suami saya ya Allah. Walaupun suami saya sering marah-marah, saya sabar sudah ya Allah. Berikanlah doa saya, mustajabkan gitu. Ikut doa buat coba sama pepengkor. Abdina sabar ampun ya Allah, melayani suami saya. Keng bin laki abdi nggak kikir mono, peperot tangkap, wah, apa ini? Jangan berdoa jelek untuk orang, tidak boleh. Mendoakan baik saudara kita, ada malaikat di sisi kita, dan malaikat itu mendoakan sama. Ya Allah, bahagiakan saudara saya. Allah mengutus malaikatnya bilang, kamu juga semoga bahagia gitu. Kalau sampean mendoakan jelek gimana? Ya Allah, hancurkan saudara kaya, kamu hancur. Kalau doa kita belum tentu loh mustajab, tapi doa malaikat mustajab. Sehingga mengecek bengi saja waktu kita kenal lagi. Udah, kita lanjut. An Abi Umamah Al-Bahili, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban dan Hakim dan Ibnu Hajar. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abi Umamah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau tidak ngerti hukum datang ke Nabi Muhammad, paham? Kalau sekarang tidak paham hukum datang ke Google. Kadang Google yang dilihat itu loh, yang diakses itu ternyata memang akunnya milik orang yang bukan satu manhaj dengan kita. Ya pemahamannya hancur-hancuran, tidak sesuai kadang. Hati-hati. Dan orang sowan itu kalau kepada Rasulullah rata-rata urusan akhirat, bukan urusan duniawi, akhirat. Bisakah saya masuk surga denganmu ya Rasul? Gitu. Kapan kiamat itu Rasul? Gitu.
mendoakan anak kadang. Iya. Jadi ditiru itu oleh sahabat lainnya, ditiru. Tabiin datang ke orang soleh, doakan anak saya semoga menjadi orang soleh. Iya. Boleh buat nanti tamu tak toman nggak nih kata. Saya juga tidak pernah begitu. Ini kenapa? Ya akhir sudah zaman, urusan duniawi saja. Urusan duniawi. Kemudian fakultu, aku berkata, murni, ini perhatikan, supaya kita bersyukur pada Allah. Murni, bukan murni Indonesia ya. Mur, perintahkan ni kepadaku. Bi amalin, dengan satu pekerjaan, yudkhiluni, yang bisa memasukkan saya al jannata, ke surga. Ya, ini yakin, terus masuk surga kan? Ya, terus masuk surga ki. Semoga mustajab. Perintahkan saya satu pekerjaan yang bisa menyebabkan saya masuk surga. Dijawab, iya. Qal, bersabda Nabi Muhammad, alaika bisyaum, istiqomalah kamu puasa. Istiqomah puasa, bukan hanya Ramadan, berarti di luar Ramadan. Kita ndak puasa Senin Kemis, nakut-nakuti puasa Senin Kemis. Puasa apa mas? Senin Kemis, gila sampean. Awas, hati-hati. Banyak loh yang gila gara-gara puasa Senin Kemis. Padahal kita tidak puasa, justru nakut-nakuti orang yang berpuasa. Hantu ini, hantu hidup-hidup orang ini. Sudah, lagi. Fa'idnahu, diungkap Nabi, la idralah. Karena sesungguhnya tidak ada amal yang sebanding dengan puasa. Masya Allah. Kalau dulu itu mulai bulan Rajab sudah puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, diikuti lagi 6 hari bulan Syawal. Dulu begitu orang sepuh-sepuh itu. Ya masih ada yang melakukan sekarang, masih ada. Tapi lebih banyak yang tidak melakukan. Nabi Muhammad kalau bulan Sya'ban penuh sering memang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya keinginan ketika amal dilaporkan dalam keadaan puasa, jadi raportnya bagus puasa. Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, sampai seperti itu. Kita SMS saja belum ada jaminan. Tidak ada yang menjamin kita mau masuk surga, tidak ada. SMS kabar belum ada. Tapi kok enteng kita, ada apa sebenarnya? Ini kan berarti ada yang konslet kita. Betul kan? Iya. Summa ataitu husaniyah. Kemudian saya mendatangi Nabi kedua kali. Datang lagi saya, sowan lagi kepada beliau. Faqal alaika bisyaum, tetap istiqomahkan kamu puasa. Insyaallah. Ayo sebentar lagi habis Ramadan, semampu kita puasa. Milih-milih ayyamil bid, hari-hari terang itu. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Ambil itu. Kalau bulan Syawal masih double sampai nanti puasanya. Kalau mau ngambil 13, 14, 15, apalagi masih gabung dengan puasa Syawal yang 6 hari. Untuk Nabi Muhammad itu sabdanya fa'atba'ahu sittan min Syawal, mengikutkan 6 dari bulan Syawal. Pokoknya 1 bulan, tanggal berapa saja. Tapi yang lebih bagus langsung, ujiannya berat, punya cukup. Berat ujiannya, kue masih banyak, daging masih lengkap, rendang masih lengkap. Sehingga orang Madura hari rayanya bukan 2, 3. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Ketoprak, Idul Ketupat. Kenapa kok disebut Idul, disebut hari raya? Karena pada waktu itu niat mensyukuri hari rayanya orang yang berpuasa. Yang tidak puasa ikut-ikutan. Puasanya kan mulai tanggal 2, betul? Tanggal 2 ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8-nya baru hari raya ketupat. Kalau yang tidak ngerti itu kan begini.
Hari raya ketupatnya bukan tanggal 8, tanggal 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah itu. Karena apa? Karena kita maunya mensyukuri nikmat yang 6 hari baru hari raya ketupat gitu loh. Maksudnya dulu begitu. Selamatan cuma disebut hari raya. Telasen ketupat, Karena yang dimaksud, maaf ya, kalimat ini jangan dimasukkan dalam ranah agama, ya. Kalau dimasukkan dalam ranah agama salah, karena Allah sudah menjadikan hari raya hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa itu disebut hari raya? Karena hari bahagia juga. Telasun genak, telas pun setia. Nah, begitu ya. Telas pun setia. Itu maksudnya apa? Maknanya bahagia, hari bahagia. Kenapa bahagia? Karena mensyukuri nikmat karena dia telah berpuasa 6 hari. Begitu maksudnya. Jelas? Nah, bid'ah itu. Ya wong hanya istilah kok. Tidak ada ritual kok, tidak ada. Perkara kumpul-kumpul berdoa mana ada masalah. Kenapa? Biar tidak hanya makan ketupat. Begitu. Sama seperti kita wanita ini sering bersedekah kalau malam tanggal 21 bulan Ramadan. Apa? Serabi. Serabi itu ada maknanya, makna bahasa Arabnya. Serabi artinya syarafi. Piring Madura serabi, kengli gali. Tak bisa kakan, pakun kebaiding gelindingan binakana. Serabi, syarafi, bersedekah. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 sekian tahun. Masya Allah. 8 berapa? 83 kalau tidak keliru ya. 84 ya. Iya, 84 tahun sekali beribadah. Semoga kita mendapatkan. Amin. Tanggal berapa? Jangan tanya saya, tanya Allah. Karena tidak ada yang tahu tanggal berapa. Sudah? Jam berapa sudah? Berapa menit? Sudah berapa menit? Tidak jelas. 30 menit. Ini tukang syutingnya ngantuk ini. 30 menit. Sudah terasa ngomong ini 30 menit. Karena saya penceramah, sudah paham kalau sejam gimana gitu. Setengah jam, masa 30 menit. Palsu kamu. Warada datang fi Lataifil Ma'arif, datang satu keterangan fi Lataifil Ma'arif dalam kitab Lataifil Ma'arif Anil Hasan radhiyallahu an. Siapa Sayyidina Hasan ini? Cucu Nabi Muhammad. Cucu Nabi Muhammad yang disayangi ada 2, namanya Hasan, Husain. Nama orang dulu tidak panjang-panjang. Sekarang kalau tidak panjang tidak mau. Kalau datang orang minta nama ke saya perempuan, saya kasih nama Aminah, tidak mau. Aminah. Tawara. Aminah itu kan nyusur. Tidak mau dia. Kurang tahu. Kalau nama buat-buat mau dia. Seperti Arimbi Marina Pasha. Arimbi Marina Pasha, ibunya Arimbi Marin Pasaan. Melahirkan setelah bulan puasa. Dan Syawal, mau dia. Macam-macam orang ini. Aisyah, tidak lari sudah. Aisyah, Latifah, Khadijah, kuno itu. Nah, Taqulul Haura. Semoga kita mendapatkan. Amin dulu, amin. Amin, semoga kita mendapatkannya, amin. Semoga kita mendapatkannya, amin. Apa? Ntar lagi ceritanya. Ayo. Pokoknya amin dulu. Tak kira suruh amin mun coba dah. Bagus ini. Taqulul Haura, berkata siapa bidadari. Apa usul laki-laki? Enggak, amin. Dapat juga nanti insyaallah. Liwaliyilah, bagi kekasih Allah. Wa huwa muttaqiun ma'aha. Walinya Allah itu bersandar ke bidadari. Kayak apa bidadari? Bidadari ini saking cantiknya, walau tafalat fil bahri wal bahru malihun la asbaha ma'ul bahri ghadaqa.
andaikan dia berludah ke air yang asin, air laut, itu akan menjadi tawar. Mana ada perempuan dunia yang bisa menawarkan air asin? Ya mungkin yang cocok untuk menyembuhkan penyakit bisul, butun. Sakit apa ban? Butun. Tambahin coba beceng. Bangun tidur, ambil ludah, dioleskan ke bisulnya, langsung meletus. Kenapa? Bisulnya juga malas dengar baunya. Allahu Akbar. Ala naharil asal. Masya Allah. Di atas sungai madu. Wah, di atas sungai madu. Jadi ada kekasih Allah bersandar kepada bidadari di atas sungai madu. Surga itu orang yang masuk surga pasti sehat. Kenapa? Sungainya saja sungai madu. Biar mentek tengah minum madu. Hari sungai ya. Sungai, bukan hanya satu botol, sungai. Sehat. Ada sungai susu, ada sungai khamar, ada sungai air. Masya Allah. Sampean yang mau mabukan, tahan dulu. Di sana ada sungai. Sungai mabuk, khamar. Minta minum ban kopi kan sampean minum. Keburu gelu ning itunya sampean. Terus ada lepas. Allah. Tu'atihil ka'sa. Bidadari itu memberikannya gelas. Wah, gelas. Kak Dintong. Debur kan. Aduh ya Allah, geng jaru keburu matem enggak? Sudah, tunggu dulu, tunggu waktunya. Allah. Saya tadi malam dengar kabar luar biasa. Saya mikir, ya memang beliau, saya baru tahu bukti ya. Orang tahajud itu kan memang mas kawinnya bidadari kan tahajud. Kalau orang tidak pernah tahajud tidak akan mendapatkan bidadari. Amiruddin, ada Amiruddin, Mirut, ada, Mirut, ada, tidak ada. Tadi malam bercerita mimpi bahwa mertua saya almarhum kawin dengan perempuan yang sangat cantik dan masih muda. Masya Allah. Iya katanya. Kaptina mempeng. Ya memang sholat tahajudnya beliau itu jam 12 bangun, mandi, setelah mandi sholat tahajud, ngatamkan Quran di tahajudnya. Saya saksi hidupnya. Yang eliminating Qurannya yang kayak gini itu salah satunya ya dimintai tolong, ini coba dilihat. Dan ada alatnya memang. Ada alatnya begini. Jadi ketika dibaca hatam sebulan hatam dalam posisi tahajud. Ya pantas, mimpi seperti itu pantas. Saya iri sama beliau, iri. Dalam kondisi sakit tetap saja mau tahajud. Sampai saya bilang kepada beliau, pada almarhum, Mbak, tubuh itu juga punya hak. Jadi jangan memaksakan diri. Ini hukumnya begitu, Pak. Karena memang Islam itu tidak pernah memberatkan. Apa kata almarhum? Hak tubuh saya sudah saya berikan sejak dulu. Mungkin selamat, mentah selamat. Begitu. Insyaallah. Semoga sampean mendapatkan juga. Ya jangan hanya amin, tahajud. Ketika diberikan apa? Diberikan gelas, ya, satu gelas. Bidadari itu bilang sama kekasih Allah itu, kekasihnya, Innallaha nadhara ilaik. Allah itu melihatmu, wahai kekasihku. Fi yaumin shaifin, pada hari yang betul panas kayak sekarang. Ba'ida ma bainat tarafain, jauh di antara dua kedipan mata. Wa anta fi dhama, kamu dalam keadaan dahaga berpuasa. Hajiratin, kamu meninggalkan apa yang kamu mau gara-gara puasa. Min jahdil atas, dari saking dahaganya. Fabaha bikal malaikah, maka Allah itu membanggakan dirimu kepada malaikat-malaikat. Apa kata Allah? Perhatikan, apa kata Allah? Unduru ila abdi, lihatlah para malaikat kepada hambaku itu yang dalam keadaan lapar.
Taraka zaujatahu, dia meninggalkan istrinya, tidak kumpul tidur. Wa syahwatahu, dan syahwatnya. Qad ghafartu, maaf, waladdatahu, dan apa yang enak menurutnya. Wa ta'amahu, makanannya. Wa syarabahu, minumannya. Min ajli, karena diriku. Raubatan fi ma indi, karena menginginkan nikmat yang ada di sisiku. Ishhadu, saksikan para malaikat, anni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosa-dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata bidadari itu? Faghafara laka yauma idin wa zawwajanika. Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan telah mengawinkan dirimu dengan diriku saat ini. Wah. Jadi berarti puasa juga termasuk salah satu mas kawin bidadari. Cisiratri. Hari ya. Ini tahadus bin nikmah. Tidak apa-apa saya umumkan, karena bukan dia yang umumkan, saya yang mau umumkan. Jujuran ini puasa terus, puasa tidak pernah berhenti. Ini jujuran. Rajab, Sya'ban, Ramadan, diikutkan lagi 6 hari bulan Syawal. Ini ya, banyak yang nunggu ini sudah. Kalau kita khawatir yang nunggu, khawatir mungkar nakir yang nunggu. Gila saya masuk hari mata lemas. Khawatir mungkar nakir yang nunggu. Udah jendar. Ayo cari amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita. Carilah satu aja. Kalau bisa puasa. Atau tukang adzan di masjid tidak pernah berhenti. Tukang adzan di masjid yang tidak pernah berhenti, tidak akan disentuh ulat, selamat. Atau menjadi penghafal Al-Quran, tidak akan disentuh ulat. Atau mati syahid, tapi tidak bisa sekarang sudah. Sulit sudah mati syahid di peperangan di jalan Allah. Kalau demo bukan. Bukan. Ayo, hati-hati. Ayo cari. Apa puasa terus? Apa sedekah? Cari. Allah. Kita lanjut ya. Tinggal satu, baru kemudian dibuka. Oh enggak, ini ada keterangan lain. Ayo saya percepat. Dzukira fi Syu'abil Iman, ditelaskan di dalam kitab Syu'abul Iman an Ubaidillah bin Muhammad At-Taimi qala haddatsani ba'du asyakhina, telah menceritakan kepadaku sebagian guru kami, anna rajulan min amati hadhil ummah, bahwa sungguhnya orang laki-laki dari umat ini, hadaratul wafat, mati. Fajazi'a jaza'an syadidan wa baka bukaan katsira. Ada orang melihat dia itu kaget luar biasa dan nangis luar biasa. Faqila lahu fi dzalik, dikatakan kepadanya, kenapa kamu sampai nangis seperti ini? Kenapa kamu disiksa di kubur? Apa dia bilang? Ma abki, aku tidak pernah menangis illa ala ayyasuma shaimun lillah walastu fihim. Kenapa saya menangis? Saya tidak nututi Ramadan, yang lain puasa saya tidak puasa. Coba. Wa yusallil musalluna walastu minhum, orang sholat pada bulan puasa tarawih saya tidak sholat. Wa yadhkuru dzakirun walastu fihim, orang berzikir di bulan Ramadan saya tidak bisa melakukannya. Jadi orang meninggal dunia yang tidak nututi Ramadan, yang ditangisi karena tidak nutut Ramadan. Kita yang nutut Ramadan malah merasa berat, itu kan lucu. Tapi biasanya begini, kalau orang yang menikmati sendiri kurang merasa bahagia, tapi kalau orang jauh-jauh merasa bahagia. Orang yang datang ke makam Sunan Ampel itu yang jauh-jauh. Kalau yang dekat-dekat tidak datang ke Sunan Ampel, jualan. Gitu ya. Nabi Musa dan umat Nabi Musa menginginkan Ramadan karena bahagia, pahalanya dilipat gandakan. Kita yang punya Ramadan tenang-tenang begitu memang. Kita dulu dengan istri kita atau dengan suami kita dulu masih tunangan, masya Allah luar biasa, manis, semua manis. Ketika kawin, alhamdulillah tukar terus, tengkar terus, ribut terus, begitu memang. Sehingga ada kata-kata zurgibban tasdad hubban, temuilah jarang-jarang maka akan bertambah cinta dan kasih sayang. Begitu.
Allah. Yaqulu ba'dus salihin, berkata sebagian orang soleh, innahu yamurru bil qalb, innahu la yamurru bil qalb awqatun, telah lewat di dalam hati satu waktu yang membahagiakan. Ikan ahlul jannah fi mithli hada innahum la fi 'aisyin thayyibin. Andaikan orang surga itu seperti ini, maka dia akan berbahagia. Apa maksudnya? Bulan Ramadan ini suasananya kan tenang. Iya. Ini panas loh. Sampean tidak mungkin mau ngaji habis duhur di luar bulan Ramadan seperti saat ini. Saya tidak menjamin. Kompak kayak gini saya tidak menjamin. Mohon maaf, tidak menjamin. Macam-macam alasan. Mohon maaf Rah, kenapa? Toko buka. Mohon maaf Rah, apa? Aduh, macam-macam alasan. Tapi karena Ramadan kita dipertemukan, hati kita tenang. Malah seakan-akan harta tidak kita bayangkan, betul? Iya, saya malas terima undangan bulan Ramadan, betul. Kenapa? Ya ini, banyak saya tolak. Minta buka bersama acara ini, saya tolak. Lebih senang seperti ini Ramadan, senang menikmati ibadah luar biasa. Kenapa? Nikmat Ramadan, nikmat Ramadan. Yang dibayangkan kalau sudah hampir hari raya Idul Fitri, apa yang dibayangkan oleh kita? Sibuk lagi. Kecuali yang muda-muda ini, yang muda-muda baju baru, nggak bisa tidur ini, mikir baju baru, mau kemana ini, kan begitu. Kalau yang sudah tua-tua, nggak mikir baju baru, sudah dianggap baru semuanya, sudah dianggap baru. Yang penting suci, ya sudah. Jadi semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir ya. Semoga kita masih bertemu Ramadan yang akan datang. Silakan ditanyakan kalau bisa sekali lagi yang berkenaan dengan tema. Pak, saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang mungkin agak melenceng dari tema sehubungan dari tadi, saya tidak sempat agak terlambat. Cuman perlu ditanyakan, apakah termasuk nafsul ammarah juga di saat kita ingin mendidik seorang anak, di saat dia tidak mau sholat, di saat kita memberikan saran atau nasihat tidak didengarkan, sehingga kita itu agak emosi. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, apakah sikap di saat kita memberikan penambahan sikap marah kepada anak itu, apakah termasuk dorongan nafsul ammarah, dan apakah juga akan mengurangi nilai-nilai puasa? Yang dibela adalah takut anak itu lalai ke depannya untuk sholat dan mengikuti sunnah perintah agama yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk nafsu ammarah jika memberikan didikan kepada anak sembari marah? Saya ingin mengungkap apa yang diungkap, apa yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim. Beliau bilang darbul walidi li waladihi kasamati lizar'i. Pukulan orang tua kepada anak itu bagaikan pupuk. Bagaikan pupuk untuk apa? Pupuk untuk tanaman. Artinya memang kita diperbolehkan asal pukulannya tidak membahayakan. Karena tanpa seperti itu kita tidak mendidik anak, begitu kan? Kalau dia sudah melanggar, syariat dilanggar, apa tidak mau kita pukul? Nabi menjelaskan 10 tahun saja tidak sholat harus dipukul. Bukan nafsu ammarah itu, tapi untuk mendidik, sanksi, takzir. Hukum itu tidak akan mungkin bisa diikuti tanpa ada sanksi. Kalau tidak ada sanksinya, hukum tidak akan pernah diikuti. Ada 2 syarat hukum itu, harus ada penghargaan, sawab, ada sanksi. Tanpa seperti itu tidak mungkin. Harus ada surga, ada neraka. Ada surga, neraka, hukum Allah tidak akan pernah diikuti. Wong dengar ada neraka masih tidak puasa, gitu. Tidak amarah, tidak amarah. Karena kita tidak rela terhadap pekerjaannya. Bukan kita marah terhadap anaknya, tapi kepada pekerjaannya.
Wong sayangnya orang tua itu sampai kapanpun tidak bisa diputus oleh siapapun dan apapun. Kasih sayang orang tua itu sepanjang jalan, kasih sayang anak sepanjang galah. Kita kerja untuk anak, semua yang diminta anak pasti kita beli. Tapi belum tentu apa yang dimiliki anak diberikan kepada kita. Betul? Betul. Ada lagi? Silakan. Mungkin yang belum masih Ustadz ya. Yang belum. Masuk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sesuai dengan tema yang telah dijelaskan oleh Bapak Kiai. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa puasa kita diterima oleh Allah SWT? Yang kedua, bagaimana tanda-tanda bahwa puasa kita termasuk puasa yang tergolong kepada orang yang melaksanakan puasa itu sesuai dengan tema yang telah dijelaskan oleh Bapak Kiai. Bagaimana tanda-tanda bahwa puasa kita termasuk puasa orang yang tergolong kepada orang yang berpuasa yang telah dijelaskan oleh Bapak Kiai yang tentang kedudukan puasa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Apa kira-kira tanda puasa kita diterima? Ini ada seorang ulama asmanya Syekh Hasan Abdul Rahim Ja'far Al-Ansari. Wa inna alamata qabulil hasanah amalul hasanati ba'daha alat tawan. Tanda bahwa perbuatan baik itu diterima setelah melakukan perbuatan baik itu diikuti dengan perbuatan baik. Bersambung. Wa inna alamata raddiha, tanda amal perbuatan baik kita itu ditolak, ya, antutba'a biqabihil af'al, diikuti dengan pekerjaan tidak baik. Contoh, jangan ngomong orang, tidak boleh puasa. Bulan Syawal ngomong orang, itu berarti puasanya yang kemarin dipertanyakan, tidak diterima. Kenapa? Karena diikuti dengan pekerjaan yang tidak baik. Jelas? Ya, sudah. Bagaimana ciri-ciri tanda-tanda berpuasa? Puasanya orang yang sesuai dengan apa yang disampaikan. Tadi itu yang saya sampaikan adalah cerita-cerita bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, begitu ya. Kemuliaan bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu secara umum orang yang berpuasa itu oleh Allah akan diampuni dosanya. Secara umum orang berpuasa Ramadan itu orang yang telah diberikan nikmat besar, karena oleh Allah dipuji, dia itu meninggalkan makanan dan segala apa yang dia mau karena Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Berarti semuanya masuk ini. Masuk. Kita ambil yang paling bawah saja ya, standar paling bawah. Kita masuk. Insyaallah. Amin. Ada lagi? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tadi kan sempat disinggung kalau sholat tahajud itu mas kawinnya untuk bidadari. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana nasib dan perasaan istri kita yang sama-sama masuk surga? Sedangkan posisi kita dalam keadaan orang yang sering tahajud, yang konon nanti di surga, katanya dikawinkan dengan bidadari yang ada di surga dengan mas kawin sholat tahajud. Takutnya istri kita itu sakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi kalau kita diberi bidadari, apa istri kita akan cemburu? Ya tanyakan sama istrimu. Tanyakan. Dan istri kita itu katanya nanti akan diberi bentuk tubuh yang lebih cantik dari bidadari. Iya, wong itu sama sih seperti saya ngasih mobil ke sampean, mau dipakai silakan, tidak dipakai silakan. Jadi bidadari itu dikasih 4 umpama sampean, kasih 4. Ini untuk kamu yang sudah masuk surga. Dipakai ya, tidak dipakai ya, tapi kan eman-eman. Cemburu ini adalah sifat yang manusiawi di dunia, gitu ya. Sifat manusiawi yang ada di dunia. Ada beberapa hal yang kadang di dunia ada, ternyata di akhirat tidak ada. Satu contoh, lelah, letih, itu sifat manusiawi, tapi di akhirat tidak ada. Tidak ada. Marah, itu manusiawi, di akhirat tidak ada sudah. Wong kita dalam keadaan telanjang kok. Coba kalau di sini, tidak telanjang saja kita intip, tidak telanjang saja kita intip. Di akhirat kita telanjang, tapi sudah tidak berpikir itu. Artinya jangan pernah berpikir di akhirat seperti dunia, tidak ada. Malah justru dalam sebuah hadis, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku menyediakan untuk hamba-hambaku yang bagus. Ini hadis qudsi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak pernah terlintas dalam hati. Tidak sama seperti di dunia. Tenang, masuklah dulu. Tidak usah mikir cemburu dan tidak. Yang penting masuklah dulu. Perkara sudahlah ketemu di sana gimana? Tanyalah sama istri. Tenanglah, tenang. Insya Allah. Tetap tahajud, jangan mundur. Jangan mundur. Tidak usah tanya sama istri. Gitu lagi. Ada lagi? Oh iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tenggula nyon maaf gitu atas kemarin saya tak berkenan gitu, utama pun dari Kiai Haji Muslim dan kepada kru nyon maaf gitu atas pertanyaan yang kemarin. Semakin pertanyaan tenggula gitu terkait dengan puasa sunnah gitu. Puasa sunnah sekali megele melanjutkan dari puasa wajib saya namare. Setunggu to artinya gitu tepan silaturahmi dalam hari lebaran gitu. Setelah puasa di saat itu sedang berpuasa sunnah berketerangan gitu panapa soheh napa punten gitu lebih baik dalam hormat orang ngormati orang dalam keadaan puasa gitu ponapah kenging berbuka dalam saat gento ponapah lebih abdol melanjutkan puasa sunnah itu atau lebih afdol berbuka. Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masih dalam keadaan sering silaturahim, terus kemudian masih banyak makanan, minuman dan lain-lain, kalau masih punya niat untuk berpuasa, diakhirkan tidak ada masalah. Setelah hari raya ketupat tidak ada masalah. Yang penting fa'atbahu sittan min syawal, yang penting bulan Syawal, begitu aja. Dibandingkan sampean nanti pada yang lain tidak enak umpama, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Wong buktinya
disebut 1 bulan dengan Rasulullah, atba'ahu sittan min Syawal, gitu ya. Tidak ada masalah. Apa saya kalau waktu puasa lebih baik melanjutkan atau tidak? Ya terserah sampean. Terserah sampean. Kalau sekiranya akan membuat marah tuan rumah, berhenti sampai. Kalau tidak marah, tidak mungkin lah. Maham. Insyaallah maham. Lebih baik dilanjutkan. Kalau saya lebih baik melanjutkan kalau sudah setengah hari. Eman dilanjutkan. Ya. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam takdim kepada Kiai. Pertanyaannya mengenai dengan tema pada hari ini, keutamaan puasa di sisi Allah. Kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini jika kita berbuat baik maka akan dilipat gandakan, apalagi di Lailatul Qadar, yaitu sama halnya dengan min alfi syahrin, seperti itu. Alfi syahrin. Ya, di situ jika kita berbuat baik. Jika kita berbuat jelek, apakah di situ kita juga dilipat gandakan, seperti itu? Dan karena di situ beliau menyebutkan Allah akan mengampuni katanya. Ya, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ikut ya? Enggak. Kemarin sudah saya jelaskan. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Azhani, beliau menjelaskan, muhaddits di Haramain di Mekah Madinah, beliau menjelaskan hati-hati kalau ketemu dengan tempat, kalau ketemu dengan waktu yang dimana melakukan kebaikan di tempat dan waktu itu dilipat gandakan. Hati-hati karena dosanya juga dilipat gandakan. Jadi gitu. Jadi kalau 1000 bulan berarti kalau kejelekannya juga 1000 bulan. Kalau di Masjidil Haram melakukan kebaikan itu lebih baik daripada 100.000 dibanding di luar, maka melakukan kejelekan juga 100.000. Di Madinah 1000, kejelekannya juga 1000. Jangan hanya main enaknya saja, ganjarannya mau, paham, siksanya tidak mau. Jadi hati-hati. Istirahat dulu, istirahat buat maksiat sekarang, istirahat dulu. Karena dilipat gandakan, gitu ya. Ya. Ada lagi? Tinggal satu, mana? Silakan. Mic-nya. Ini janji kita hanya 3, tapi banyak, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya biar kita itu bisa menghindari dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, pahala puasa Pak Kiai? Contohnya dari arasanan, berbicara bohong. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membatalkan itu ada 2, membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Bedakan ya. Kan ada khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Seperti salah satu contohnya bohong. Bohong itu membatalkan, bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Jadi yang ditanyakan ini adalah bagaimana caranya menghindari sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. 1, punya niat kuat untuk tidak melakukan. 1, harus itu, harus saya, harus. Saya kenapa sekarang telepon saya tutup? Sampai kalau telepon saya tidak bisa sekarang. Saya tutup mulai kemarin. Malah saya punya komitmen sekuat saya bulan puasa saya tutup. Kenapa? Saya pasti bohong kadang. Pasti bohong. Ada saja harus bohong. Pas kita dalam keadaan sakit, lemah saja, ada tamu maksa mau ke rumah. Gimana ini caranya? Mau bilang sakit, tetap aja mau ke rumah. Wong tamu wong enggak tahu. Wong saya sudah sakit. Makanya kalau saya sakit pasti ke rumah sakit. Bukan parah itu, menghindari tamu. Saya kalau sakit kan pasti ke rumah sakit. Kan saya sering masuk rumah sakit. Kenapa? Karena saya kalau masih di sini tetap aja ada yang namu. Anak saya bilang, kasih tahu, abah sakit, tidak bisa. Masuk tetap, masuk.
Malah kadang, masa hanya dia tuh tidak tahu kalau saya sakit, dan saya memang sakit. Jadi kalau masih saya ada tamu yang saya harus temui, tambah sakit saya. Dan tamu saya tidak pernah bawa bahagia, tidak pernah. Ini saya datang punya arisan, tidak ada. Tidak ada. Ini saya punya nikmat, tidak ada. Yang ada, saya dengan istri saya tengkar, tambah parah saya. Mau cerai ke saya, mau ini ke saya, mau macam-macam ke saya. Jadi lebih baik saya sakit sedikit, saya minta sama istri saya masuk rumah sakit, istirahat saya. Dan saya pasti bilang sama perawatnya, tolong jangan ada tamu. Enak saya, seger. Pulang bisa aktivitas lagi. Kalau di sini tambah parah saya. Lah untuk menghindari itu saya tutup telepon saya sekarang. Saya tutup. Memang sengaja saya tutup. Karena apa? Ini maksa. Orang itu sekarang ngundang itu kadang tidak sopan. Ketika saya beritahu tidak ada, marah dia. Masa Ramadan. Lah ini yang mau ceramah saya apa dia? Yang lucu lagi, ini kenadar beneran. Ini saya sudah nadar, masa sampean tidak bisa? Luwung nadarnya tidak ngasih tahu saya. Tahu-tahu saya langsung harus bertanggung jawab. Ini kan lucu. Coba paham sampai. Padahal secara hukum itu sudah diperbolehkan saya bohong. Kenapa? Ini mudarat ini. Jadi boleh saya bohong. Tapi saya tidak pakai itu. Lebih baik saya putus HP saya. Coba sampai telepon saya, tidak bisa, saya tutup saya. Begitu ya. Punya niatan. Jadi niat dulu. Yang kedua, cari tempat menjauh dari tempat-tempat yang sekiranya dapat membatalkan pahala puasa itu. Jauhi. Kalau sekiranya jauhi sudah. Sudahlah, walaupun kita dianggap macam-macam, sudah jauh. Lebih baik apa? Ada yang paling aman. 2 tempat. Mana? Kuburan dan masjid. Aman sudah. Di masjid pegang Quran, tidak mungkin ada orang yang mau ngomong macam-macam. Kan ganggu orang beribadah. Kuburan lagi malah iya. Gitu. Jadi kalau masih di keramaian, masih sampean ke pasar Kolpajung insyaallah. Iya. Kalau kita beribadah di Masjidil Haram ya tawaf ya. Tersentuh perempuan, laki-laki perempuan, karena memang yang dituju ibadahnya cuma satu tempat itu. Kalau di Kolpajung kan bukan ibadah, pasti kesentuh macam-macam. Lebih baik istrinya sampean saja. Ya, gitu ya. Ya bukan alasan, memang iya memang. Ada lagi? Tidak ada kan? Fik, besok Fik ya. Enggak, kalau kayaknya mau nangis, ayo lanjutkan. Apa mari? Kok kayaknya enggak tidur nanti sampean. Ayo, tapi tutup ini sudah, tutup ya. Satu aja terakhir. Sampean tahu kenapa bulan puasa ini kok banyak pertanyaan? Kata abahnya Ahsan Al-Qasasi itu beliau itu kan luar biasa, kimia, ilmu eksakta luar biasa. Apa kata beliau? Orang yang berpuasa itu tambah cerdas. Orang puasa itu tambah cerdas. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Kaitannya dengan tema yang disampaikan tadi, kaitan dengan puasa. Di situ tadi ada yang lebih afdol lagi. Kalau nanti seumpamanya harus ada amalan yang istiqomah ya. Kaitan dengan istiqomah, seumpamanya anggaplah ada saudara saya yang puasa sunnah, seumpamanya yang terus menerus puasa sunnah, tapi di sisi lain ada istrinya yang sesekali kalau siang dia nuntut untuk dinafkahi secara batin, sehingga ada benturan antara keinginan pribadi. Ya, ada keinginan secara pribadi tetap menyandarkan kepada Allah yang secara puasa itu, tapi ada keinginan benturan dengan istri yang tidak begitu paham karena kalau malam wis nggak enak pagi siang aja gitu semuanya. Sehingga bagaimana lebih afdal yang mana kayak gitu. Terima kasih. Ini curhat sebenarnya. Curhat ini.
Karena dia sering puasa sampai dahar ini, saya sering. Begini, saya mau cerita aja ya. Saya cerita aja, Fik. Begini, Fik. Ada istrinya seorang sahabat datang ke Nabi. Apa kata beliau? Nabi, tidak ada laki-laki paling hebat seperti suami saya. Tidak ada laki-laki yang paling baik seperti suami saya. Pokoknya suami saya itu hebat, ibadahnya luar biasa. Dari saking hebatnya Nabi, kalau malam dia tidak tidur, ibadah, siang puasa, hebat. Nabi akhirnya dalam hatinya, ini bukan memuji, ini mengadu ini. Akhirnya dipanggil Nabi. Saya mau tanya ke kamu, apa betul kamu itu kalau malam tidak tidur? Iya Nabi. Apa betul kamu kalau siang hari puasa dan menghatamkan Al-Quran? Iya Nabi. Hebat kamu, hebat. Sampai suami ke istri kamu datang ke sini. Katanya tidak ada manusia hebat kecuali suaminya, kecuali kamu. Itu sebenarnya itu curhat ke saya. Istrimu itu tidak pernah kamu sentuh. Ingat loh, tubuh istrimu itu juga punya hak. Berhenti kamu. Akhirnya ditawari oleh Nabi. Puasa sehari, puasa sehari, berhenti puasa Daud. Diam deh. Terus Qurannya kurangi. Kamu berapa hari? Setiap hari saya hatam. Kurangi. Berapa hari Nabi? Sebulan baru hatam sekali. Terlalu lama Nabi. Ya sudah seminggu. Terlalu lama Nabi. 3 hari. Setelah 3 hari Nabi tidak bilang lagi. Artinya paling cepat ngataman Quran itu 3 hari. Jadi 10 juz sehari, 10 juz sehari, 10 juz sehari. Itu ini biasa. Baik. Jadi Daud aja Fik. Daud Fik, kasihan istrinya Fik. Kenapa? Kalau ini dibalik, andaikan saya jadi perempuan, haram kan? Haram kan? Kalau saya yang jadi perempuan. Artinya saya rubahlah. Kalau Taufik jadi istrinya, kalau Taufik jadi perempuan, jadi istrinya orang lain, maka Taufik puasa tiap hari, haram kan? Kalau tanpa izin suami. Kenapa? Khawatir suami membutuhkan. Coba balik ke situ, kan kasihan juga. Ada 3 orang datang kepada Sayyidatina Aisyah. Ini cerita lagi. Kok agak panjang ini, Fik? Paling menarik pertanyaanmu. Ada 3 orang datang kepada Sayyidatina Aisyah. Aisyah, saya ingin tanya, bagaimana ibadahnya Nabi? Dikasih tahu. Ibadahnya begini. Dari saking harunya sampai satu orang bilang, saya berniat tidak akan pernah tidur tiap malam, ingin beribadah terus. Satu. Yang kedua, saya berniat ingin puasa terus, ingin beribadah terus. Yang ketiga, saya tidak mau kawin, ingin ibadah terus. Saya malu sama Nabi. Nabi saja seperti itu, apalagi saya. Akhirnya datang Nabi. Apa ini kok rame, kata Nabi. Begini, ini katanya mau puasa terus, ini mau tidak tidur terus. Ini apa kata Nabi? Paling takutnya kepada Allah semua manusia itu adalah saya. Bukan sombong, tapi Nabi sudah Nabi ingin menjelaskan supaya dia paham. Paling takutnya kepada Allah adalah saya. Tapi saya masih beristri, istri saya banyak, istri Nabi banyak. Tapi saya masih berhenti puasa, tidak puasa terus saya. Tapi saya masih tidur malam. Jangan. Tubuhmu juga punya hak, istrinya punya hak, keluargamu juga punya hak, gitu loh. Jelas ya? Iya. Baik. Kecuali nanti kalau sudah sama-sama tua, beda sudah. Beda, tak izin. La loller itu izin. Sebenting kalau ketemu aja begitu. Allah. Subhanallah. Ini dua istrinya. Dua. Tapi tius penting lah mau ketemu itu aja bapaknya.
Subhanallah. Saya kira cukup sekian dulu. Ini puasa terus ini, Pak Haji, ini puasa terus. Zikirnya, sholawatnya lebih 20.000 sehari. Puasa terus ini. Ya enggak apa-apa, ya pada sepon ya. Macam. Mohon ban baik. Nah, Bu. Dah baik kamu. Nanti yang disalahkan saya. Oh, sana pulang ban ke muslim apa sama do datang lagi. Waduh gimana? Saya kira ini cukup. Mohon maaf. Ayo kita baca. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان